Halo guys, gue Bari Justice. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari segala macam bahaya yang mengintai kita setiap saat. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang yang lagi ramai banget saat ini, masalah tentang COD yang ada di Indonesia ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu untuk mendukung gue biar terus-terusan bikin video ya cuy. Karena jujur aja gue tuh lagi semangat banget untuk buat video di YouTube ya. Bantu gue support terus ya, sampai 5.000 subscriber. Yuk langsung ke videonya. Seperti yang gue bilang tadi, ini masalah COD ini lagi rame-ramenya di Instagram, di Twitter, dan banyak banget video yang ya video seorang kurir gitu kan ya, yang dia tuh lagi videoin konsumennya yang sedang marah-marah masalah produk yang tidak sesuai. Gimana ya? Kayaknya kita bahas dulu satu-satu deh. Apa itu COD? Jadi COD itu adalah, kalau misalnya kita singkat, itu tuh adalah cash on delivery ya, bener nggak sih bahasa Inggris? Atau ada yang bilang juga collect on delivery gitu ya. Artinya itu apa ya istilahnya, itu lu bayar di tempat gitu ya, ngasih duitnya di tempat, barang dan duitnya itu langsung di tempat, simpelnya kayak gitu, oke? Jadi kalau misalnya ngomongin sejarah, dulu itu memang sebelum adanya online shop rame kayak Lazada dan lain-lain lah ya, gak usah disebut satu-satu, gue nggak diiklan juga sama mereka. COD itu dipakainya itu pas zaman Facebook kalau nggak salah. Dulu tuh memang kalau lo sempat main Facebook, dan sekarang juga mungkin main Facebook masih ada ya, itu tuh ada grup yang jual beli online kayak gitu kan, dan biasanya antara si penjual dan si pembeli itu janjian di suatu tempat, dan di tempat itu kita itu bakal kayak meriksa barangnya gitu kan, terus juga ngasih duitnya di sana. Nah itu COD itu kayak gitu. Tapi sekarang tuh apa istilahnya tuh kayak aplikasi-aplikasi ataupun penyedia jasa gitu kan, jual beli online kayak Lazada, Shopee dan lain-lain tuh ada juga gitu sistem COD. Tapi masalahnya ketika adanya sistem COD di Lazada dan lain-lain, ada nih masalah baru. Masalahnya itu adalah ketidaktahuan atau ketidakkurang pahaman dari konsumen, ya sehingga karena dia nggak ngerti gitu sistem COD ini seperti apa, akhirnya dia itu melampiaskan kemarahannya, keemosiannya itu ke si kurirnya, yang justru kurirnya itu apa, gua mah nggak tahu gitu istilahnya, gua cuma ngantar doang lah, kenapa gue yang disalahin. Banyak banget video yang kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak percaya, lu coba tonton video ini dulu. Ini ya, Pak. Beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini. Ketipu. Iya. Karena kalau nah, saya buka. Oh nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang minta uangnya lagi Pak. Nah, nggak bisa. Itu nggak balikin duit saya. Situ bahaya. Bahaya gimana Pak? Bahaya gimana? Oleh Anda penipuan, saya lapor itu. Saya nggak mau tahu, ini kosong. Kalau Bapak mau laporin saya, kalau Bapak mau laporin saya silahkan. Bukan masalah laporin, balikin uang saya. Balikin uang saya. Iya. Gimana menurut lo? Aneh nggak? Jadi kurir nganter barang, kan itu nggak tahu kan barangnya itu sesuai atau tidaknya, karena memang tugas kurir itu ya cuma nganterin doang barang gitu kan, dan si konsumen juga nggak ngerti kalau kurir itu tugasnya cuma nganterin gitu kan. Akhirnya apa, emosi lah di sana, duitnya mau dikembaliin lah atau apalah, kekeh lah, bahkan sampai yang video tadi tuh sampai ngancem-ngancem pakai senjata tajam. Gila nggak tuh? Itu udah kayak gimana ya, itu udah kayak masuknya pidana juga ya, karena memang pengancaman kayak gitu, apalagi pakai senjata tajam. Dan info yang gue dapat kemarin, kalau misalnya si konsumennya ini juga ditangkap
akhirnya sama polisi. Tapi kalau gue mikir-mikir lagi, emang masalah kayak gini itu semuanya salah konsumen atau gimana ya? Karena jujur aja nih, kalau misalnya gue tempatkan sebagai konsumen, atau lu lah semuanya ditempatkan sebagai seorang konsumen. Kalau misalnya kita pesan segala sesuatu dan segala atau istilahnya itu barang yang kita pesan itu tidak sesuai, ya pastilah kita dongkol, ya nggak? Kita pesannya misalnya gitar, yang datang ukulele, walaupun sama-sama gitar kan tidak sesuai gitu sih. Kesal juga, apalagi kalau misalnya kita pesen gitar, yang datang gehu misalnya bahan gehu yang datang yang lain-lain gitu ya. Kita kan istilahnya udah ngeluarin duit, udah berekspektasi gitu, tapi realitanya tidak sesuai gitu kan. Pasti kita kesal banget. Dan gue juga gak bisa nyalain konsumennya cuy, karena kita ya juga sama ditipu. Misalnya kalau misalnya gue nempatin sebagai konsumennya, kita juga sama ditipu nggak atau ditipu ya. Dan harus ada juga perlindungan. Emang udah ada sih sebetulnya, kalau misalnya ngomongin undang-undang ya udah ada perlindungan konsumen juga. Dan yang disalahinnya juga jangan konsumen mulu. Misalnya kurir itu nyalahin konsumen, itu juga salah. Sebetulnya yang paling salah menurut gue adalah sellernya bro. Ya, sellernya juga harusnya tuh dituntut gitu kan. Semakin banyak video-video yang diupload di Instagram yang mengenai masalah konsumen yang komplain kayak gitu, akhirnya harusnya juga dari pihak-pihak kayak istilahnya apa ya, penyedia jasa juga lebih tegas masalah seller-seller yang nakal kayak gitu. Lagian kok ada gitu orang dia ngejual itu kayak nggak jujur kayak gitu ya kan, harusnya langsung diblokir aja atau di-banned gimana deh gitu istilahnya. Kalau misalnya kejadiannya 1-2 kali dan terus menerusan kayak gitu, lagian itu juga kan ngerugiin banget konsumen, ngerugiin kita. Walaupun tidak semuanya orang-orang yang COD itu pada akhirnya walaupun tidak sesuai barangnya sampai ngancem-ngancem apa istilahnya tuh kurir kayak gitu kan, enggak juga, tapi tetap aja namanya juga konsumen juga harus dilindungi, kurirnya juga harus dilindungi, termasuk juga kenyamanan juga apa istilahnya si penjualnya juga harus, maksudnya agar semuanya sistemnya lancar. Dan COD ini, sistem COD ini tidak harus dihapuskan ya, semuanya harus diperbaiki kalau menurut gue ya sebagai netizen ya, biar sama-sama enak. Jangan sampai hal-hal kayak gini tuh terulang-ulang kayak gitu loh cuy. Kayak gimana ya, kayak aneh gitu kan. Gue lihat komentar-komentar netizen kayak bilang, bodoh lah istilahnya konsumennya, terus konsumennya nggak ngerti lah, hapuskanlah COD di Indonesia gitu kan. Ya gimana, kan tidak semua orang atau konsumen yang pesan itu ngerti juga kan sistemnya kayak gimana. Itu terserah sih, kalau misalnya kalian lebih nyaman COD dihilangkan, ya terserah juga apakah mau dihilangkan. Kan tidak semuanya juga konsumen tuh rehe kayak gitu kan, setiap orang tuh berbeda-beda lah cuy ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah COD harus tetap diadakan di Indonesia atau ditiadakan aja sekalian? Atau lebih tegas aja gitu istilahnya pihak penyediaan jasanya? Ya. Gimana menurut lo? Itu aja mungkin video masalah kasus untuk kali ini ya teman-teman. Sebetulnya ini bukan kasus yang berat banget, nggak sampai ada pembunuhan atau sampai kekerasan, tidak ada sih, hanya mau saja mau melakukan kekerasan aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan sebar video ini ke teman-teman kalian. Gue Justice, bye bye.